Ya, selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Smart Listeners dimanapun Anda berada. Apa Oke. kabarnya? Baik, dan mungkin masih sulit move on dari liburan ya. Iya, ya, ya memang ini ya apa masih agak sepi ya, terasa sekali Betul. ya. Betul, masih Ya, agak sepi tapi kayaknya kondisi pasar nih rame banget ya. Baru ya. apa ya? Tadi pagi pun mengalami cukup guncangan juga. Jadi mungkin boleh diupdate Mas selama mungkin dari libur kemarin sampai dengan sekarang seperti apa update kondisi pasar di minggu Oke, ini. Silakan. ya baik. Jadi mungkin kita akan coba lihat dulu bahwa dampak dalam libur panjang kita ini market lain kan nggak libur. Nah, Hmm, maka pada hari ini kita ada banyak adjustment akibat libur yang terjadi selama kita libur Lebaran. Nah, kalau kita mau lihat ya, yang pertama bisa kita baca dari pergerakan Bursa Efek Indonesia. Jadi tadi pagi dibuka dia langsung halting ya, karena apa? mhm. Sebenarnya nggak heran ini bisa terjadi Oke. menurut saya ya, karena eh, kalau kita lihat dari market itu kan market Amerika sudah kontraksi sejak pengumuman dilakukan oleh Donald Trump Yes. ya mengenai tarif ya. Mhm. Lalu pada market Eropa pada hari Senin itu langsung turun tajam, sekitar 4%-an lah minusnya. Nah, Mhm. artinya kan ada dua babak nih dari dua benua yang berbeda nih sudah turun. Yes. Nah, jadi otomatis kalau kita tiba-tiba ambil statistik dengan penurunan Bursa Efek Indonesia pada perdagangan hari ini ditutup minus 7,9%, Mhm. sebenarnya ya itu adalah sesuatu yang wajar dan kita berada mencoba untuk mempertahankan diri tetap pada kisaran 6.000 sebenarnya. Kenapa Yes. ditutup di 5.996? Dan kalau kita perhatikan yang kontraksi atau yang mengalami koreksi itu juga bukan terjadi di market Indonesia saja. Mhm. Di market Amerika, di Eropa, di Asia. Walaupun kalau hari ini se-Asia kita yang paling jelek ya jelas karena kan kita yang libur seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya dari pasar ya, let's say kita bicara yang minggu lalu rame itu yang berbondong-bondong beli emas, Mhm. ya minggu ini berbondong-bondong sakit gigi. Iya. Kenapa? Karena 3 hari sebelum perdagangan hari ini, itu harga emas 3 hari beruntun mengalami penurunan. Penurunan. Mhm. Gitu. Dan level hari ini di 3.016, 3.015. Kalau tidak salah, minggu lalu itu kita sempat ngobrol ya, di 3.100. Artinya Mhm. hilang 100. Betul. $100 per troy ounce tuh. Nah, kalau pada saat ini justru emas jadi menarik nih untuk dibeli nih. Mhm. Hintsnya di situ ya kalau ngelihat harga emas. Nah, kripto pun mulai terkoreksi besar pada perdagangan hari Senin kemarin. Oke. Sebelumnya mulai banyak tulisan nih bahwa ternyata setelah selama ini saham teknologi ini mirip pergerakan dengan kripto, kripto sekarang mulai beda nih korelasinya tidak lagi positif tapi menjadi korelasi negatif. Kriptonya mau kemana? Harga saham-saham Amerika ambrol duluan, apalagi teknologi mengikuti akibat respon kebijakan Donald Trump. Nah, tapi ternyata kripto juga turun. Jadi dampaknya dari pasar ya merespon sebenarnya lebih kepada kepanikan dari apa yang diberlakukan oleh Donald Trump. Yes. Karena perang dagang yang dilakukan itu adalah memberikan fee lebih lah Hmm. terhadap barang-barang dari luar negeri yang masuk ke negara Amerika, bahkan negara yang tidak ada penduduknya, cuma ada penguin pun, Antartika pun dikenakan Kenakan ya. tarif 10%. Mhm. Itu. Jadi memang ini adalah sebuah aturan Amerika. Coba kalau Indonesia yang bikin kebijakan itu, mungkin nggak akan terlalu Berpengaruh itu ya. ada dampak lah ya boleh dibilang. Tapi Ya. kalau Amerika dan di mana-mana semua dihitung dengan dolar, ya terjadi suatu kehebohan dalam waktu 1 minggu ini. Jadi ini adalah masa transisi sebenarnya. Hmm. Oke, masa transisi ya, dan rasanya terlihat sekali masa transisi ini masa-masa yang membuat banyak masyarakat Indonesia, khususnya mungkin investor juga jadi nggak tenang. Nanti kita akan cari tahu ya, Mas Ryan, apa-apa yang mungkin terjadi, dampaknya seperti apa, sehingga kita pun bisa melaluinya dengan tenang gitu ya. Isu yang cukup besar nggak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dan mungkin kita bahas dulu terkait dengan perang dagang ya. Sebenarnya seperti apa sih kebijakan yang diterapkan oleh Trump ya yang membuat kayaknya semua masyarakat nih akhirnya berkeluh kesah dan juga mungkin ada kepanikan ya Mas Ryan ya. Sehingga kita paham dari rootsnya dulu. Silakan Mas Ryan.
Iya, sebenarnya sederhananya perang dagang itu adalah penetapan tarif atas barang dan jasa lah, boleh Hmm, dibilang yang datang dari luar Amerika, oke. gitu. Jadi boleh dibilang pajak tambahan, gitu. Kalau misalnya kita mungkin di sini kenal PPN gitu, pajak Mhm. pertambahan nilai ya sama di Amerika. Sekarang kalau ada barang datang dari Indonesia ke Amerika maka dikenakan tarif 34% ya kalau nggak salah Yes, ya. 34. Ya, nilai 34% itu ya otomatis akan membuat harga itu akan tadinya 100 kan akan jadi 134 Lupa. kan seperti itu ya. Ya. Nah, 34 itu ya akan dianggap sebagai pajak. Nah, pajak itu kan sebagai pendapatan dari Amerika. Mhm. Nah, secara nggak langsung harga yang tadinya 100 berubah menjadi 134. Ini kan menjadi suatu angka yang lebih mahal dibayar oleh konsumen di Amerika ya. Oke. Nah, kalau ada kenaikan harga barang, berarti kan ada daya beli yang tadinya tadinya bisa beli jadi tidak bisa beli. Pasti. Ya, berarti kan kalau selalu ya, kalau kita mendapatkan harga naik, ya berarti pilihan adalah kita berhemat atau kita akan mencari barang lain pengganti dari barang tersebut. Ya, kalau enggak ya akan ada dampaknya, akibatnya ya berhemat itu. Kalau berhemat berarti kan barangnya jadi nggak laku. Nah, kalau barangnya nggak laku berarti yang jual berarti nggak menjual. Mhm. Nah, kalau nggak menjual berarti nggak ada repeat order. Kalau nggak ada repeat order berarti otomatis pabriknya, distributornya nggak akan berjalan. Kalau pabrik dan distributornya di Indonesia tuh karena barangnya dikirim dari Indonesia nggak jalan, berarti kan dia akan mengurangi produksinya. Oke. Kalau produksinya berkurang berarti bisa jadi ada kenaikan fixed cost, biaya tetap. Kalau biaya tetapnya naik, maka dia akan melakukan efisiensi lagi di situ. Hmm. Kalau efisiensi ya salah satunya adalah dengan cara apa? Ya mengganti barang bakunya jadi yang lebih murah bisa atau ya dia melakukan apa sih di situ? Ya dia mencoba untuk memotong biaya-biaya sampai dengan pengurangan karyawan. Betul. Nah, kalau karyawan dipotong berarti ada yang tidak bekerja. Hmm. Kalau tidak bekerja susah untuk cari pekerjaan baru karena terjadi di lini yang lain juga. Kalau dia tidak bekerja, maka otomatis ada satu keluarga yang tidak bisa mendapatkan pendapatan. Ya. Berarti kan taraf hidupnya mengalami penurunan. Penurunan. Hmm. Nah, apakah dia memiliki ketahanan finansial? Nggak tahu. Yes. Ya, kalau dia tidak memiliki ketahanan finansial, maka dari orang yang mampu makan menjadi orang yang tidak mampu makan. Hmm. Kalau tidak mampu makan akan muncul masalah karena yang tidak makan bukan cuma satu. Nah, kalau ini terjadi dalam satu doang, tapi kalau ini terjadi dalam mungkin karena ini adalah suatu industri, ribuan orangnya, ya berarti kan akan terjadi sesuatu yang lebih parah seperti itu sebenarnya. Oke, tadi Ral sebenarnya ternyata 32% ya Mas Rain ya. 32, oke sih, Yes, aha. 30, benar. Dan ini kan memang menjadi apa ya, satu hal yang cukup mengejutkan ya, karena banyak yang tidak menyangka setinggi itu gitu ya. Apa namanya, harga yang diterapkan oleh Amerika sendiri. Nah, mungkin Indonesia pun menjadi satu negara yang cukup terkejut dan bahkan masyarakatnya juga ikut terkejut gitu ya dengan kenaikan harga ini, Mas Ryan. Nah, apakah memang Ya. secara tidak langsung gitu ya akan berimbas juga untuk sektor-sektor lain seperti yang selalu kita bahas dalam Smart Market Insight, yaitu investasi ya. Karena ngelihat Ya. bursa aja hari ini juga mengalami trading halt juga. Apakah ini juga ada imbasnya, Mas Ryan? Silakan. Ini jadi ada beberapa yang perlu dijelaskan tuh. Kalau bicara Oke. mengenai pasar modal itu kan ada sentimen, sentimen Hmm. dan juga ada transfer pricing. Jadi Oke. sesuatu yang terjadi di pasar modal saat ini adalah sebuah outlook, pandangan ke depan dan ngelihat sesuatu yang tertinggal di belakang. Oke. Dengan kita tutup, yang lain buka, berarti kan kita harus melakukan adjustment. Dan Hmm. adjustment itu disebut sebagai transfer pricing. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ke depan, berarti ya banyak orang yang mendowngrade atau melakukan valuasi ulang terhadap apa yang dia sudah pikir dari target sebuah harga atas saham. Ini jadi terjadi dua keputusan yang berbeda bicara mengenai pasar modal. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai nggak menyangka tarifnya sebesar atau semahal itu, sebenarnya sih Donald Trump itu kan memang adalah presiden yang sudah pernah jadi presiden Amerika sebelumnya. Hmm. Dan memang pada saat itu kan sudah punya gaya tuh bahwa memang kembali membuat sesuatu yang sifatnya lebih terisolir buat Amerika. Ya, dengan imigran gelapnya, dengan tegas Ya. ya. Itu kan menjadi salah satu yang memang mengisolir lah boleh dibilang dalam kondisi Amerika sendiri. Nah, ya tentu juga perang itu ya dalam bentuk tarif ini adalah perang kan. Bagaimana caranya membuat sumber daya manusia dan juga produksinya akan mengalami
peningkatan, salah satunya kan akan dengan cara membuat barang yang sama dari luar, itu dibuat harganya juga tidak murah kan. Yes, Contoh betul. sederhana kita begini, kita coba lihat industri tekstil. Mhm. Kemarin kita dapat mengenai Sri Rejeki Isman, Sri Ya, Tech. cerita. Mundur lagi ada Dunia Tech. Itu kenapa sebenarnya? Kalau kita baca-baca, terus habis itu keluh kesahnya para pelaku industri tekstil. Karena tidak dilakukan, ini bukannya saya tidak tahu, tapi atau ternyata kurang tepat, atau Mhm. kurang greget, atau kurang tegas, tidak dilakukan proteksi mengenai tekstil yang datang dari luar negeri, Ya, sehingga produksi dalam negeri menjadi lebih mahal, nah yang notabene dianggap tidak bersaing dengan produksi luar negeri, betul nggak? oke, ya. Nggak percaya coba pergi aja ke Thailand, terus pergi ke Platinum Mall. Mhm. Nah, coba tes dari sana, gitu ya. Atau kita pergi lagi ke, janganlah kalau ke Cina mah jangan ditanya ya, di sono kan memang lebih kacau Ya, lagi, ya. gitu ya. Nah, bagaimana produksi dalam negeri ini bisa bersaing Mhm. kalau tidak ada proteksi? Nah, proteksi itu dilakukanlah oleh Donald Trump bukan dalam sudut pandang produk, tapi lawannya langsung negara. Oke. Dan penetapannya pun kalau menurut saya bukannya tanpa alasan. Bisa saja menggunakan besaran barang impornya Oke. mungkin ya. Atau juga bisa juga dalam sudut pandang yang lain yaitu apa? Bisa juga dari kepadatan penduduk, Mhm. Oh, ya kan? ya, ya, ya. Ya, kan kita bilang loh itu yang nggak ada penghuninya kok kena 10% lah. Itu ternyata terbukti yang penghuninya sepi-sepi 10% semua. Ya, Singapura salah Ya, satunya tapi ya. secara nggak langsung yang penghuninya sepi-sepi juga mungkin ya nggak ada yang diimpor kan. Betul. Bahaya gitu. Jadi ya dia melakukan itu bukan dengan asbun gitu kan. Nah, Mhm. kalau kita bicarakan mengenai eh, posisinya saat ini lebih menurut saya ini lebih suatu respon kepanikan akibat melihat yang kedepannya ini gimana Oke. gitu ya. Dan ini juga ya satu tadi tertinggal ya kita bicara mengenai nilai tukar ya. Nilai tukar Mhm. kita 7.000 gitu kan. Betul. Hampir nyundul 17.200 ya kalau tidak salah. Lah ini kan ya berarti kita melihat bagaimana kepanikan dalam semua hal. Ya memang pada akhirnya orang yang melihat bahwa ini semuanya adalah berita buruk. Menurut saya sih semua hal yang terjadi itu nggak serta-merta selalu buruk loh. Oke. Ya, tidak serta-merta selalu buruk. Misal contoh gini, kalau kita perhatikan, kita banyakkan ngirim barang ke Amerika atau kita banyak ngirim Amerika banyak kirim barang ke Indonesia. Kalau berdasarkan data, ini coba Mhm. dikoreksi kalau saya salah, Ya. 2023 2024 kita lebih banyak ngirim barang ke Amerika Oke. dalam berbagai macam industrial ya. Mhm. Berarti sebenarnya akibat akibat posisi ini dan juga nilai tukar kita yang mengalami kenaikan, pelemahan, Mhm. pelemahan, secara otomatis kan terjadi pendapatan yang lebih ya. Betul. Artinya kita sebenarnya lebih tidak serta-merta rugi. Ya, yang merasakan itu adalah orang yang dibayar dengan dolar Mhm. dan mengalami pengiriman. Ya. Ya, orang kita ngirim lebih banyak daripada kita nerima kok. Mhm. Berarti kan sebenarnya kita lebih untung karena kita ngirim kan Yes. seperti itu dong. Betul. Gitu. Nah, tapi ya tetap aja kalau yang paling dikhawatirkan itu kan adalah dampak lanjutannya. Hmm. Sama kayak saya kemarin, saya udah lama banget nih nggak bikin video gitu ya. Tim saya udah teriak-teriak dari pagi. Masa nggak mau bikin sih mengenai ini ya oke lah, ayo saya kebetulan lagi temenin anak saya, ya Mhm. udah saya bikin videonya. Yang saya lihat itu sebenarnya adalah dampak selanjutnya. Oke. Contoh gini, kalau ada barang yang dikirim Mhm. dan tadinya dikirim ke sana, ternyata saat ini jadi tidak bisa masuk, misalnya tadinya 100. Logika kan gini, kalau barang dikirim 100, ada kenaikan 32%, otomatis akan mengalami penurunan dong. Betul. Ya mungkin 30 juga deh, 30% juga lah. Ya. Ya 30% itu kemana biar si produsen ini tetap Betul. mampu mempertahankan 100. Kalau enggak dia harus melakukan banyak pengorbanan kan di dalam kan. Betul. Betul. Ya kan ya. Kalau ternyata tidak juga, otomatis apa yang terjadi? Ya barulah itu terjadi pengurangan dan lain sebagainya. Nah, kalau Mhm. sekarang dia tidak berhasil, pengurangan itu kan akan terjadi menjadi banyak hal yang akan terjadi nih. Seperti yang tadi kita ceritakan kan. Mhm. Secara internal di negara kita kan. Yes. Lah, ini yang akan menjadi PR besar bagi pemerintah kita Mhm. gitu. Nah, Ya. kalau ini dalam tahapannya negosiasi, Betul. karena lagi panas-panasnya Mhm. dan belum ada satupun dan juga dari berita-beritanya tuh Donald Trump tidak mau nego apapun, sebenarnya tahap negosiasi ini bakal tidak tercapai tuh Pancasila sila keempat.
nggak musyawarah mufakat kayaknya nggak tercapai nih pada Betul. posisi ini gitu ya. Berarti pada akhirnya ya harus kebijakan dengan kebijakan baru juga seperti itu. Jadi tetap harus menyesuaikan lah ya Ya, Indonesia dengan adaptasi mau ya nggak betul mau. betul. Ya, dan sebenarnya kita di sini jadi harus sadar gini ya, dalam kita mengambil eh, namanya suatu suatu lesson learn ya dalam suatu Oke. hal. Contoh gini, yang namanya investasi itu kita bicara balik lagi ke investasi ya. At the Mhm. end of the day kan kita bicaranya di sini kan kaidahnya dalam investasi, smart market insight. Ya, Sebenarnya kan kita selalu bicara nih bagaimana caranya berinvestasi dengan baik. betul. Ternyata di dunia ini saya belajar itu cuma 3 step, yaitu adalah money booster, Mhm. protect your profit, dan juga creating wealth. Ya. Nah, dalam creating wealth ini kita mengenal satu hal yang bisa kita katakan gini, bagaimana caranya dalam keadaan kenapa-napa dan nggak kenapa-napa, kenapa-napa di sini ataupun kenapa-napa di sana, nggak kenapa-napa di sini ataupun nggak kenapa-napa di sana, itu tetap stabil. Itu yang disebut yang namanya adalah hedging atau lindung nilai. Mhm. Ini sebenarnya adalah selalu ya dalam setiap kontraksi dan juga cobaan-cobaan apapun dalam keuangan sebenarnya adalah menguji apakah pondasi kita ini cukup kuat. Ya, jadi kalau fondasi keuangan kita cukup kuat, maka sebenarnya dalam setiap eh, kepanikan sebenarnya akan ada kata-kata profit from panic. Oke. Oh, jadi adamku nih dari Iya. Singapura. Jadi profit from panic itu selalu ada gitu. Jadi kalau saat ini tuh kita malah bisa memberikan suatu penawaran lebih selama kita memiliki pondasi yang cukup seperti itu. Oke, pondasi yang seperti apa sih yang mungkin harus kita perkuat juga di momen ini nanti kita akan bahas ya Mas. Setelah yang satu ini, Small Listeners juga masih kami undang nih untuk yang tepat ya untuk kita memperbaiki pondasi gitu ya, pondasi investasi khususnya. Lantas seperti apa sih pondasi yang harus kita miliki sehingga mungkin ketika nanti ada kepanikan-kepanikan lain Mas, kita juga sudah bisa menghadapinya dengan tenang gitu. Silakan Mas Ryan. Ya, jadi kalau selalu ya dalam kondisi yang ekstrim, Mhm. saya sih sebenarnya selalu bilang bahwa kalau dibilang saya mengalami sebuah kondisi ekstrim itu enggak banyak Oke. dalam saya belajar dan berinvestasi. Ya, jadi kalau dibilang berpengalaman banget ya tentunya semua orang ya punya masalah dalam bicara mengenai pengalaman. Kalau dibilang 98 saya kelas 6 SD, mereka otomatis enggak. Ya. Mhm. Tahun 2008 itu saya baru mulai investasi. Itu sekitar 2005, 2006, 2005, 2006 saya mulai, 2007, 2008 jadi baru merasakan situ ya. Lalu era kenaikan harga emas ya 2012, 13 di situ mulai landai turun 2015, lalu masuk ke pandemi tahun 2020. Jadi di sejak 2019 memang ada sesuatu yang kita juga merasa bahwa market ini terasa tidak sehat Oke. ya. Dan trigger kalau di Indonesia itu dengan rontoknya reksadana Mhm. ya Ya. di Indonesia. 2019, 2020 kita masuk pandemi, lalu ada shock di situ, lalu mulai kembali pulih 2022, 2023, 2004, 2025, 2025 ya sekarang gitu ya. Jadi mungkin saya juga nggak terlalu banyak, tapi ternyata saya mempelajari bahwa saya nggak kepingin dalam setiap ketidakpastian ekonomi dan investasi itu saya memiliki rasa yang sama. Saya tidak mau. Oke. Ya, jadi pain point apa yang terjadi pada waktu saya mengalami itu gitu ya. Jadi saya paling berasa itu tahun 2008, 2007, 2008 di mana pada saat itu saya hanya menggunakan single stream of income dari capital market dan Mhm. teman-temannya Ya. ya. Di situ masalah utamanya adalah market bukan halting tapi market suspend. Jadi marketnya tutup. Mhm. Dibuka tutup, dibuka tutup, dibuka tutup seminggu. Kalau sebelumnya kan kita bisa trading gitu Yes. ya. Jadi di situ saya merasa bahwa ternyata peluru itu penting. Mau marketnya secakep apa, seoke apa, seturun apa, percuma kalau kita tidak memiliki peluru Yang tepat ya. gitu. Nah, peluru ini juga harus walaupun punya juga harus bijak. Hmm. Ya dong, Oke. jangan punya peluru ya kan. Wah, pelurunya Habis-habisin. banyak, tembakin do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 
adalah dua hal yang berbeda. Hmm. Ya, lalu ketika kita punya peluru dan memainkan peluru, kita punya keyakinan nembak nggak? Oke.
Nah, jadi di situ saya belajar ulang, ya kan. Dan ternyata ya market itu ya pilihannya cuma kalau nggak naik ya turun atau nggak kemana-mana. Mhm. Nah, jadi pertama itu bicara mengenai pondasi adalah kita sebenarnya paling enak itu belajar dari kejadian krisis-krisis yang pernah ada, Oke. ya. Dan kalau kita ambil contoh ya mungkin sekitar tahun 1920-an ya, gitu. Waktu itu juga ada pandemi di sana. Lalu ada World War yang kedua. Mhm. Lalu juga ada penerapan tarif. Ini jadi agak mirip sebenarnya. Ya. Makanya ekonom di Amerika mengatakan bahwa apa yang dilakukan Donald Trump ini dikhawatirkan bisa seperti yang terjadi di resesi yang sangat dalam yang terjadi di 1920-an yang baru pulih 25 tahun setelah itu Mhm. gitu. Nah, saya juga belajar di kejadian itu gitu ya. Yes. Jadi pertama yang penting itu adalah apakah kita pada saat ini punya pendapatan yang lain yang bukan mengandalkan dari misalnya dari trading saham Oke. gitu ya. Ya. Atau dari kalau kalau misalnya yang dua arah sih silahkan ya. Misalnya ada yang trading forex gitu, tapi trading forex dalam kondisi perang dagang, please hati-hati ya. Di sini volatility-nya yang tadinya tidak volatile pun akan jadi sangat volatile. Mhm. Di sini mesti sangat hati-hati nih bicara mengenai currency di dalam era perang dagang karena yang dijotos pertama itu sebenarnya bukan produk, tapi yang dijotos pertama tuh negara. Oke. Kalau yang pertama kali dijotos negara, cuma dua yang akan kena jotos. Yang pasti yang akan direct itu adalah yang namanya currency Yes. gitu. Lain kedua ya pasar modal, ya. Tapi kan pasar modalnya kan sifatnya besar ya. Ya. Saham yang mana dulu kan akan begitu Betul. kan. Nah, jadi eh, ketika kita bicara mengenai posisi kita itu tetap berpendapatan, ya. Lalu ya kita mesti punya kepercayaan diri menembakkan peluru nih. Mhm. Nah, dan juga punya kepercayaan diri menembak peluru dan bijak menembakkan peluru nih kan di sini. Yes. Nah, bagaimana caranya agar ini bisa ya? Berarti kita mesti melihat sejarah bagaimana berjalan. Kita melihat bahwa pandemi itu berbeda ya. Tahun 2020 kita lihat bagaimana sesuatu yang 10 tahun di era influenza Mhm. di pandemi kali ini bahkan 5 tahun nyari orang cari masker pun udah mulai agak susah. Berarti kan bisa shortcut hampir 50%. Mhm. Ya, jadi kalau bicara mengenai 25 tahun dan ternyata benar terjadi ya bisa shortcut mungkin 50% juga bahkan bisa shortcut 60-70% untuk pemulihan pasar juga seperti itu. Meskipun ini belum terjadi ya. Ya. Ya kan ini kan baru mungkin Donald Trump ini kan pebisnis ya. Pebisnis itu Betul. kan suka melakukan tindakan trial dan error ya. Yes. Ya kan, dia bisa Ah, gas dulu, panik belakangan, nanti urusan belakangan kan bisa jadi kan. Ya, namanya juga pebisnis kan biasa gayanya begitu tuh ya. betul. Beda dengan orang yang suka meriset gitu kan beda. Kalau riset itu kan teliti dulu Panjang waktunya ya. dampak Mhm. akibat sebab musabab. Ha, kalau yang ini hajar dulu kan kita juga belum tahu keadaan seperti itu. Jadi Mhm. kalau saya mengalami itu sebenarnya ya melihat dari kondisi sebelumnya. Bicara mengenai investasi, pada saat ini Pak, investasi apa yang bagus? Kelihatannya semua investasi jadi nggak Nggak bagus bagus sekarang. ya. Tapi masalahnya, contoh gini, kita Aha. bicara emas dengan kondisi ini pasti akan menjadi sesuatu yang menarik. Betul. Ya, emas pasti akan menjadi sesuatu yang menarik. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, emas udah turun tuh 3 hari ya. Hari ini Mhm. sudah mulai landai. Berani beli nggak? Bingung juga Nah, jadinya ya. yang ngantri minggu lalu, Yes. logikanya sekarang lebih berani beli dong daripada minggu lalu. Ya. Ah, pertanyaannya tinggal dua. Ya, orang itu akan berpikir satu, waduh, kejedot nih. Kemarin minggu lalu beli Beli. mahal. Mhm. Ini bakal turun lagi nggak? Mhm. Nah, yang kedua, masih punya duit nggak? Betul. Kan menjadi akan ada dua tuh permasalahan di Mhm. situ. Nah, jadi ya kalau kita bicara mengenai instrumen, sebenarnya dalam kondisi yang lagi seperti ini biasanya akan ada adjustment. Dan biasanya di sini akan muncul kata-kata yang disebut fair value, Oke. valuasi. Di Mhm. sini ketika turun semua, pasti ada yang turun sebenarnya dia itu nggak layak untuk turun segitu. Oke. Ya, ya. Nah, itulah namanya under value Mhm. gitu. Yang turun jelek ya memang karena jelek dan memang karena performnya terdampak dan lain Mhm. sebagainya. Ada yang memang sebenarnya dia cuma kena dampak perang bintang aja, Yes. bahkan bintangnya kemana-mana kena di situ. Ya sebenarnya dia nggak seburuk itu, tapi Mhm. kena sentimen saja seperti itu, Mbak Audrey. Oke, yes. Jadi harus lebih
bijak ya, betul ya, untuk mengendalikan peluru yang kita punya gitu, small listeners, sehingga nanti kedepannya juga sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Aku izin bacakan pertanyaan Mas Ryan, mungkin Ayo, ini boleh. berkaitan dengan Bursa Efek Indonesia nih ya. Tadi Ya, mau minta diperjelas sedikit ini dari Mbak Maya di namanya. Bali, jauh sekali Hai, ya. Pak. Ya, Pak. Oke. Ya. Izin tanya Mas Ryan terkait dengan aturan baru yang dikeluarkan sama BI nih hari ini ya terkait dengan trading halt dan ARB. Boleh didetailkan nggak sih Mas? Karena ini salah satu keputusan yang menurut saya sih secara pribadi cepat sekali dikeluarkan. Ataukah ini memang keresahan yang sudah cukup lama dirasakan BI atau seperti apa? Silakan Mas Ryan. Oke. Jadi kalau eh, saya coba ya sambil Mhm. saya buka ya. Ya. Jadi biasanya pada kondisi-kondisi yang dianggap agak mencekam atau mengkhawatirkan. Tapi ini nggak mewakili statement dari Direktur Ya. Bursa Efek Indonesia. Ini dari point of view Dari luar saya ya. 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 Jadi sebenarnya wajar saja ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh bursa. Jadi Hmm, bursa itu kan boleh dibilang adalah pasar. Mereka adalah uh, rule maker lah boleh dibilang oke. agar market ini tidak melakukan suatu tindakan yang emosional. Hmm, Tujuan dari auto reject lalu trading halt ya. ya, Trading halt itu kan sudah jelas ya bahwa trading halt itu memang sebelumnya juga sudah ada gitu ya. betul. Nah, tapi ada namanya market suspend ya. Jadi Mhm, kalau trading halt itu adalah berhenti sebentar. Kalau suspend ya pada hari itu udah nggak buka lagi, tinggal besoknya. mhm. Nah, lalu kalau bicara mengenai auto reject yang namanya asimetris ya. Jadi begini, kalau yang namanya trading halt itu kan adalah bursanya berhenti. Oke. Nah, kalau auto reject itu sahamnya yang berhenti. Bursanya tetap jalan. Jadi Mhm. ada misalnya ada sekarang tuh berapa sih saham di Indonesia tuh 7 something ya kan. Nah, 800 deh. Jadi ketika saham itu terkena auto reject gitu, dia ya berhenti, yang lain tetap jalan. Yes. Sehingga market indeksnya masih gerak. Tapi kalau yang namanya trading halt, maka otomatis ya indeksnya nggak gerak karena semua nggak boleh trading. Yes. Nah, asimetris itu apa sih disebut asimetris? Kalau auto reject itu yang saya baca maksimum adalah 15% untuk semua fraksi harga. Oke. Tadinya kan em, ada perbedaan. Mhm. Misalnya semakin ketelipatan saham nominalnya kecil, maka dia punya auto rejectnya bisa lebih besar. Kalau tidak salah, yang 50 itu 35% gitu ya. Oke. Sedangkan untuk yang makin besar itu tidak. Nah, ini sekarang diperkecil. Tujuannya apa ya? Untuk meredam agar fluktuasi yang terjadi dalam satu saham, kalau-kalau juga kehilangan volume, kan kalau saham volumenya kecil, otomatis kan gampang auto reject juga. Ya. Nah, ini juga diatur ulang. Ya, biasanya sih dalam keadaan market-market yang asimetris kan sudah pernah dilakukan ya di zaman pandemi ya. Mhm. Ya, sebenarnya ini adalah salah satu upaya agar marketnya itu tidak turun terlalu emosional. Bukan tidak turun dalam ya, gitu. Yes. Tapi turunnya tidak emosional sesaat gitu. Karena yang dikhawatirkan itu adalah banyak orang yang ikut panik. Betul, betul. Kalau orang panik kan dengan adanya auto reject ini membuat orang mau jual, nggak bisa. Kan jadi dia emosinya turun kan gitu kan. Seperti itu Hmm. kira-kira. Oke, oke. Semoga penjelasannya bisa dimengerti ya Ibu Maya dan mungkin teman-teman juga yang baru ngeh juga ya ada aturan baru dari Bursa Efek hari ini. Dan mungkin nanti kita akan bahas juga Mas, apakah ada juga ya hal-hal yang mungkin menjadi poin-poin positif dari diberlakukannya perang dagang untuk investasi kita ke depannya ya seperti apa? Kita mungkin bahas dulu ya terkait dengan hal-hal apa sih yang sebenarnya mungkin bisa menjadi dampak positif juga ya untuk mungkin investasi kita ataupun perekonomian Indonesia dari terjadinya apa ya penetapan harga dari Amerika Serikat yang baru dikeluarkan Trump minggu lalu. Seperti apa Mas Ryan? Iya, kalau saat ini yang orang yang punya simpanan dalam bentuk dolar pasti Mhm. ngerasa baik-baik aja. Oke, Nah ini ya. pelajarannya apa ya? Pelajarannya tadi itu kita lanjutkan ya. Jadi Mhm. eh, dalam strategi investasi itu satu ya, kita bicara mengenai pondasi dasar tadi ya, yang Oke. mengenai punya pendapatan Ya. ya, punya melihat masa lalu ya. Mhm. Lalu dengan masa lalu itu jadi bijak untuk menembakkan peluru ya kan. Lalu juga berani menembakkan peluru gitu ya. Punya menggunakan Mhm. peluru dan menembakkan kan berbeda.
Lalu ya kita melihat bahwa ternyata sebenarnya tidak ada aset yang selalu bagus bagus selalu kan. Oke. Ya, jadi turun dia bisa turun saja. Ya, jadi kita bilang bahwa oh ya ternyata ada lo yang stabil ya. Stabil bagaimana stabil ya tetap aja dia bisa naik dan turun. Artinya bagaimana sih kita itu seperti membuat sebuah racikan. Coba kita perhatikan di 2-3 hari lalu saya mendapatkan bahwa Warren Buffett itu memiliki return investasi di 2025 itu secara year to date dari 10 orang kaya di dunia, Mhm. Warren Buffett itu cuma satu-satunya yang positif. Oke. Ya, Menarik. yang lain minus semua. Jangan Ya. tanya yang namanya ini ya Elon Elon Musk. Musk. Elon Musk paling babak belur Ya. karena dia juga dapat kena sentimen juga secara Teslanya gitu ya. Jadi kenapa pelajarannya? Kenapa Warren Buffett itu bisa ya? Satu, dia itu exit market dari tahun lalu, di mana Mhm. orang lihat dia itu bingung gitu. Kamu kenapa ya kok menumpuk uang tunai terus gitu? Oke. Nah, berarti dia melihat sejarah sebenarnya. Ya, dan dia kan udah hidup hampir 1 abad ya. Berarti kan Betul. sebenarnya udah udah katam sekali gitu. Dia mungkin ngelihat pelaku pasarnya beda, tapi sebenarnya kan market behavior itu nggak pernah berubah. Fear and greed selalu ada di dalamnya gitu ya. Yes. Nah, itu terlihat bahwa pentingnya kita bisa melakukan namanya rebalancing. Oke. Rebalancing dan juga melakukan meracik portofolio. Nah, meracik portofolio itu ya ada dibilang banyak ya banyak, dibilang sedikit sebenarnya pilihan investasi itu nggak banyak. Let's Hmm. say kita bicara ya yang besar-besar lah ya. Bicara mengenai pasar modal pilihannya dasarnya cuma dua, mau surat hutang atau yang namanya saham. Yes. Ya, kalau kita bicara mengenai fixed income itu ya satu lagi dari surat hutang ya fixed income. Kita bicara deposito, ya Mhm. kita bicara surat hutang negara, ya. Kita juga hari ini kedatangan tamu baru yaitu namanya staking crypto, Oke. ya. Itu juga bisa sebagai fixed income. Lalu kita bicara fixed income lain yang harganya bisa naik dan turun juga, kita bicara mengenai properti. Ya. Kita kesampingan dulu elemen bisnis karena bisnis kan lebih kompleks. Lalu kita juga bicara mengenai investasi luar negeri dan juga termasuk emas. Mhm. Dan dengan hari ini sebenarnya, hari ini itu beda dengan mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ketika sebegitu susahnya kirim duit ke luar negeri. Iya. Ya, Oke. artinya orang yang punya uang sedikit ditambah susahnya mengirim uang, ditambah besaran minimum investasi di luar negeri itu juga tinggi, Mhm. ya orang makin susah. Yes. Nah, kalau sekarang kita itu misalnya membeli sebuah investasi atau memarkirkan uang dalam dolar deh gitu ya. Mhm. Otomatis pada hari ini nggak ada rasa takut. Ya hitung aja beli di 14.000, sekarang hampir 17.000 gitu kan. Ya santai aja. Jadi Mhm. ketika ada investasi yang sedang turun di satu titik investasinya sedang naik, betul nggak? Oke. Jadi ya lesson learn lagi di sini bahwa ya meracik portofolio itu hedging ya, lindung nilai itu Mhm. juga menjadi salah satu yang perlu kita pertimbangkan dalam kita membuat suatu portofolio yang baik. Oke, oke, menarik ya. Ini juga ada respon dari Ibu Melati yang ada di Hmm. Jakarta Barat, lagi di jalan, tapi kesentil tadi ngomongin Warren Buffett katanya gitu ya. Kalau saya jujur banget nih Mas Ryan, ini agak pusing pagi hari ini karena ternyata ngelihat pasar kan cukup merah nih, dan dana sekolah anak yang akan dipakai nanti bulan 7 ini kemarin sempat saya masukin ke situ. Jadi lagi rada pusing gitu ya. Nyesel kemarin kenapa nggak dipegang secara cash ataupun ditaruh di tabungan aja gitu. Semoga besok membaik katanya gitu kondisinya. Thanks Mas Ryan. Mungkin boleh Iya, direspon. Silakan Mas Ryan. makanya jangan gini. Investasi itu kadang-kadang memikirnya gini. Ah, saya mau nikah, atau masih tahun depan. Mhm. Ah, sekarang kalau gitu saya belikan kripto dulu deh. Nah, kriptonya turun, batal nikah nggak? Nah, Nah, oh, ya. boleh nikahnya diundur ya, silahkan. Tapi kalau sesuatu yang tidak boleh diundur, maka ya sebenarnya tidak boleh dimasukkan kepada instrumen yang tidak stabil. Itu sudah hukum. Oke. Gitu. Kadang-kadang kita nakal. Mm. Kita berpikir bahwa gak ada apa-apa lah, sebulan doang kan gitu. Enggak gitu sih memang. Karena eh, apa ya? Ini bukan kutukan ya, tapi sebenarnya gini.
Kita nggak ngapa-ngapain, kita lihat naik. Begitu kita yang beli, kita turun loh. Itu Ya, selalu ada. Poin itu tuh nggak orang jago atau orang nggak, itu selalu ada. betul. Jadi selalu berpikir gini, kalau saya yang beli dan pas saya yang salah, terus piye? Mhm. Jadi kita balik cara mikirnya. Gitu. Meskipun jadi kelihatan agak pengecut ya. Ini kembali lagi Ya, selalu seberapa urgensi atas keputusan kita. oke. Contoh gini, urgensinya gini. Kalau saya salah, mungkin jadi nggak jalan-jalan. Sama gini, kalau saya sampai salah, nggak boleh operasi. Nah, kan jadi beda. Betul. Kalau saya salah nggak boleh jalan-jalan, mungkin ya udah. Masih bisa Atau beberapa tahun lagi. jalan-jalannya pindah ke tempat Ya, yang lebih murah atau yang lebih sederhana. yes. Tapi kalau sampai nggak saya salah, saya nggak bisa operasi, Bahaya. lah ya, ya boleh. Apa operasinya bisa nunggu? Saya nggak tahu tuh operasinya operasi plastik atau gimana. Gitu. Ya, Jadi ya, ya. jangan sampai meresikokan sesuatu yang timelinenya sudah jelas, Oke. gitu, dan tidak bisa dikompensasi. Hmm. Masukkan sudah ke tempat yang stabil, udah. Walaupun kita pas lihat orang lain naik dan luar biasa gitu, dia bisa cerita dengan gagah perkasa, wah, atas keputusan ini untung begini saya. Ya, itu cerita dia, bukan cerita kita udah. Betul. Beda ya, Kita beda nggak nasib ya. sanggup dengar kisah sukses orang gitu loh, jadi membuat Iya. kita jadi tidak sabar. Ah. Jangan terlalu sering nontonin eh, apa ya, kesaksian-kesaksian kayak gitu membuat kita tuh ya itulah FOMO. Hmm. Betul, betul, Gitu. betul. Membuat kita itu jadi merasa kita ini kayaknya makhluk paling sial kok, orang lain yang paling untung ya. Nggak, kalau mental belum kuat mending jangan. Hmm. Ya. Gitu. Dan biasanya ya mental nggak kuat. Jadinya udah miso-miso gitu ya Iya. endingnya. Oke, oke. Jadi highlights juga tadi sama listeners bahwa memang timeline untuk berinvestasi juga harus diperhatikan. Kalau misalnya memang ada urgensi yang memang sudah waktunya nggak bisa diganggu gugat, jangan macem-macem deh. Udah yang cari yang aman Waktunya aja. mesti tepat dan tertentu. Aha, Anak itu harus sekolah. Mungkin betul. kalau nikah, saya nggak tahu apa nikah diundur ya. Kalau calon pria mungkin aman bisa terima. Kalau yang wanita dan Waduh. semua keluarganya ya apa nggak pakai pedang dan golok, saya nggak tahu juga gitu ya. Atau Aha. mau mengetes kemampuan negosiasi ya silakan. Wah. Challenging sekali ya. Oke, mungkin satu lagi Mas yang butuh direspon kali ya sebelum kita ke kesimpulan ini dari Bapak Andreas yang ada di Palembang. Malam Mas Ryan, ini kan ada dalam proses negosiasi. Ini berkaitan juga ya proses negosiasi kemarin baca informasi katanya Luhut ya mau ngobong ke Trump nih ya terkait dengan biaya ini. Apakah ketika nanti mungkin terjadi negosiasi akan terjadi juga hal-hal yang lebih menenangkan nih untuk kondisi investasi di Indonesia? Melihat kepanikan hari ini rasanya cukup besar juga dampaknya. Silakan Mas Ryan. Ya, dari kemarin saya juga bacain gitu, tapi responnya Donald Trump itu kan tidak ada negosiasi ke Ya, negara manapun gitu kan. Jadi tone-nya lagi tinggi mau ya. nunjukin bahwa gue loh gitu kan. Aha. Nah, nggak tahu dah kalau ternyata eh, di Indonesia ini para yang jago melobi ini benar gitu ya, mungkin jadi yang pertama berhasil melobi ya, saya nggak tahu. Mhm. Tentunya kalau itu terjadi ya akan jadi berita baik buat Indonesia gitu. Tapi eh kalau saya sih melihat, dan ini perspektif saya loh ya, Yes, betul. dengan gayanya Donald Trump mungkin nggak sekarang kali. Mhm. Ya, dia mungkin akan mengukur efektivitas dulu atas trial error yang dia lakukan. Mungkin berapa, 3 bulan atau 6 bulan Hmm, gitu. Karena kan kita lihat susunan-susunan kabinetnya ya gitu ya. betul. Adanya Elon Musk gitu ya. Itu kan juga modelnya juga model-model yang berani belok kanan tapi kadang-kadang pura-pura lupa ngesen kan. Yes. Jadi kalau saya sih ngelihat karakteristiknya kayaknya bukan karakteristik yang seperti gaya kearifan Indonesia, Mudah musyawarah diajak. khawatir. Kan Ya, enggak ya, gitu. ya, 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 ya. Saya bukan pesimis ya, saya Aha. bukan pesimis ya. Realistis ya Bahkan Mas. saya berusaha untuk menjadi realistis, saya berpikir begini, Oke. kita itu tidak pernah bisa mengubah orang lain. Betul. Tapi
Satu-satunya bisa kita ubah tuh diri sendiri. Diri, betul. Nah, terus daripada kita capek-capek membuktikan kepada orang lain dan ngomong mengubah orang lain, ya sudah selesai dengan diri kita sendiri. Mhm. Itu filosofi saya sih sekarang gitu Mhm. ya. Jadi kalau ada yang namanya negosiasi ya, padahal saya ini arbiter loh. Suka sekali memberikan negosiasi, tapi kan ada satu titik begitu lihat, emang nggak bisa Nggak ini. bisa ya, nggak usah dipaksain ya. Percuma gitu, daripada lebih buang sesuatu lebih banyak. Tapi nggak apa-apa, saya rasa akan ada sesuatu dalam 3-6 bulan. Tapi kalau untuk minggu ini, ya, saya sih kayaknya emang nggak kali ya. Ya, Semoga ya. saya salah, semoga saya salah. Oke. So sedikit Mas Ryan untuk menutup siaran kita malam hari ini, 2 menit tersisa. Apa yang Ya. mungkin bisa ya kita pelajari dari momen ini dan membuat kita lebih tenang lagi menghadapi krisis-krisis yang akan kita hadapi ke depannya. Silakan. Jangan pernah lupa, setiap berita buruk pasti ada kesempatan. Ya. Ya, dan kalau ternyata kita adalah bagian dari berita buruk itu, mungkin juga ada sesuatu yang salah dalam kita menyikapi selama ini. Ya, mari kita jadikan jangan sampai ada suatu hal yang buruk ini terulang dan kita tidak bisa menggunakan skenario lain. Mhm. Iya, maksudnya hari ini kena begini, skenario-nya sama, besok begini kena skenario. Memang suka menderita begitu. Yes. Jadi ya jadikan sesuatu, ternyata saya malah dampak loh sini. Apa yang saya harus lakukan agar saya tidak terkena dampak ini? Apa yang orang lain lakukan dan apa yang masa lalu lakukan atas dampak ini? Mhm. Nah, ya sudah, maka dengan seperti itu hidup kita di kemudian hari akan menjadi semakin baik. Jangan lupa waktu tahun 2022, 2023 saya bilang kalau ada the next crisis ya kan. Yes. Dan ternyata pada waktu itu Anda adalah bagian dari yang terkena masalah Mhm. dan Anda bisa beberes ya. Nanti ya mungkin kalau saat ini Anda belum bisa apa-apa, mungkin the next masalah Anda bisa mencoba dan mencoba do something gitu. Tapi kalau ya karena ini kan jaraknya terlalu dekat ya 2022, 23, 24 ya terlalu mepet ya mungkin belum bisa ya sudah. Hari ini kita bagaimanapun ya berarti ya kembali lagi investasi layar ke atas memang investasi yang paling mahal. Betul. Jadi Gitu. jangan lupa dengarkan Smart Market Insight juga ya untuk kita memperkaya lagi hal-hal apa yang bisa kita lakukan di berbagai situasi dan kondisi di tengah market. Dan pastinya semoga insight terkait dengan perang dagang pada malam hari ini juga bisa menenangkan kita semua dan bisa lebih bijak ya mengambil keputusan. Nggak ikut-ikutan teman kanan kiri tapi memang sesuai dengan profil resiko kita juga dan juga tujuan investasi kita. So thank you Mas Ryan insight-nya malam hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan topik menarik lagi. Kalau begitu kami pamit semua listeners. Sampai jumpa, sukses untuk Anda.